pagi teman-teman. Hari ini saya di SMP Bruder melihat siswa SMP Bruder Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan vaksin yang kedua. Baik teman-teman, pagi ini kita ke SMP Bruder menyaksikan siswa SMP Bruder Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan vaksin yang kedua. Nah, ini mereka petugas medis sibuk menangani para siswa. Dan ini salah satu Pak Guru. Nah, Pak Guru di SMP Bruder Kota Singkawang ini. Ya, SMP Bruder melaksanakan vaksin kedua. Dan ini juga Bu Guru. Pak Guru, bisa kasih info murid yang vaksin hari ini ada berapa orang? Hari ini yang akan kita vaksin itu berjumlah 140 siswa yang telah melaksanakan atau telah mengikuti vaksin dosis 1. Jadi hari ini dosis kedua. SMP Bruder Singkawang sudah 2 kali melaksanakan vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian kami memulai lagi yang tahapan kedua. Vaksin pertama, vaksin kedua. Artinya di SMP Bruder sudah 4 kali pelaksanaan vaksin. Kita mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. SMP Bruder, yes. Ya, makasih Pak Guru. Berarti SMP Bruder ini sangat mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan vaksin. Ini tentunya sangat langkah yang baik demi kemajuan sekolah ini, sehingga apabila keadaan pandemi ini cepat berlalu, maka anak-anak bisa cepat belajar dengan dalam arti aktif kembali di kelas masing-masing. Ya, karena siswa kami 600-an orang, semua hari ini vaksin 100% siswa SMP Bruder sudah divaksin. Ya, jadi ini adalah program bagi kami karena siswa yang sudah mengikuti vaksin boleh mengikuti tatap muka, dan pemerintah telah mengeluarkan sistem pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Salah satu syaratnya siswanya divaksin. Karena itu usaha kami berhasil 100%. Hari ini siswa kami vaksin kedua selesai. Terus tenaga medis yang memberikan bantuan vaksin ini, yang melaksanakan tugas vaksin ini ada berapa orang? Ini tenaga medis ini sesuai dengan jumlah tim, ini ada berjumlah 7 orang, kemudian 8 orang ditambah yang melakukan injeksi, jadi ada 8. Biasanya ada 2 kelompok. Hari ini karena vaksin kedua semuanya tertib, kita hanya pakai stiker Puskesmas Singkawang Tengah 2. Baik, kasih Pak Guru atas informasinya. Mungkin saya nanti. Pagi Adek, pagi. Pagi. Namanya siapa Adek? Larissa Gracia. Hari ini vaksin ya? Iya. Ini vaksin yang ke berapa kali? 2. Kedua kali. Iya. Jadi perasaan waktu vaksin bagaimana Dek? Deg-degan. Kok bisa didikan? Takut suntik. Takut jarum suntik. Ya. Jadi menurut Adi vaksin ini sangat baik atau bagaimana? Baik. Jadi adik memang mau vaksin sendiri atau karena ada perintah? Perintah dari mama. Oh, perintah dari mama. Bukan karena ingin vaksin supaya nanti kebal di tubuhnya tidak akan kena COVID, bukan gitu? Pikiran itu. Belum kepikiran. Oh, nggak pikir ke sana. Berarti orang tua yang minta ya? Iya. Oke, makasih. Selamat pagi Pak Dilo. Selamat pagi juga Pak Semian, apa kabar? Baik Pak, jadi saya ingin bertanya sebagai Ketua Satgas COVID di
SMP Bluder ini, Ya. saya ingin tanya, kira-kira menurut Bapak bagaimana pelaksanaan vaksin hari ini? Ya. Untuk kegiatan vaksin hari ini, Pak, kita berjalan cukup lancar. Walaupun tadi ada keterlambatan, mungkin itu karena faktor cuaca ya. Ya, yang kita jadwalkan dari pukul 8, tetapi para tim prosesnya datang agak lambat sedikit, mungkin karena cuaca, sehingga anak-anak sudah pada menunggu. Nah, untuk vaksin yang kedua ini kami sudah yang periode 2, Pak. Ya. Awalnya dulu kami sudah pernah mengadakan ya periode pertama, vaksin 1, vaksin 2. Sasaran itu kurang lebih 260 peserta. Nah, sedangkan yang periode kedua ini 122. Jadi dari jumlah data siswa kita 583 siswa yang tervaksin itu sudah kurang lebih 97%, Pak. Sedangkan yang 3%-nya itu belum, itu mungkin masih kendala dari tidak mendapat izin dari orang tua, Pak. Tapi pada dasarnya vaksin kita berjalan dengan lancar dan aman dan sukses, Pak. Ini Pak, saya ingin tanya nih, tidak dapat izin dari orang tua ini karena apa, Pak? Ya, oke. Yang kami dapat informasi dari orang tua siswa, Pak, mereka mungkin banyak mendengar atau menonton atau melihat dari Facebook atau hal yang dari TV bahwa ada kejadian-kejadian mungkin yang meninggal atau apa, sehingga membuat mereka takut. Jadi tidak diizinkan oleh orang tua mereka. Itu yang saya dapat informasi dari orang tua mereka langsung. Jadi saya sudah mengatakan dengan mereka, kami pihak sekolah tidak memaksakan, kita hanya menjalankan program pemerintah dan kami tidak memaksakan. Untuk vaksin silakan, kalau disetujui kami laksanakan, kalau tidak ya itu resiko tanggung sendiri. Hanya saya sudah mengatakan kepada mereka, kita mengantisipasi takutnya nanti dari dinas saya bilang keluar aturan bahwa yang vaksin boleh tatap muka, yang tidak vaksin tidak boleh tatap muka. Sudah saya sampaikan dengan orang tua. Tapi orang tua pun masih ada juga yang tidak mau. Ya, itu Pak alasan mereka. Ya, tapi Bapak kan seorang guru. Ya. Sehingga hal-hal negatif yang diterima oleh orang tua murid, itu kan Bapak harus bisa memberikan penjelasan. Iya. Nah, bagaimanapun seorang guru, kita pasti tahulah yang mana yang benar, yang tidak benar. Nah, inilah transfer ilmu ini bukan hanya untuk murid, tapi betul, harus kepada orang tua juga. Jadi selanjutnya bagaimana, Pak? Kepada orang tua yang tidak percaya ini, yang tidak memberikan izin. Selanjutnya setelah ini kami akan pendataan ulang dari 583 siswa. Kami mau lihat lagi berapa persen kemungkinan mereka mungkin ada yang vaksin di luar tanpa sepengetahuan kita. Ya, kita tetap memberikan informasi-informasi tentang vaksin, pentingnya vaksin bagi kita. Ya, salah satu tadi saya sudah katakan, seandainya dari Dinas Pendidikan mewajibkan yang tatap muka itu harus punya sertifikat vaksin. Kalau misalnya anak bapak belum punya sertifikat, otomatis tidak bisa tatap muka. Jadi kita tetap bagaimana mengadakan pendekatan dengan orang tua, Pak. Tetap kita laksanakan sampai dengan 100%. Karena kita guru dan karyawan juga sudah 100%, Pak. Ya. Baik, Pak. Makasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya akan membiarkan anak-anaknya untuk dilakukan vaksin. Karena bagaimanapun bahwa untuk mencegah ataupun menghindari atau mengakhiri pandemi COVID ini, setiap orang harus divaksin. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih, Pak Sofyan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
to listen. I